kembali lagi dengan saya Salvitra. Kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Playing Victim. Selamat menyaksikan! Buku Playing Victim ini akan menyajikan kisah anak-anak sekolah yang masih remaja yang terjebak pada kejadian aneh. Pada awalnya mereka semua cuma ingin bermain-main dalam ranah media sosial. Mereka memiliki tujuan untuk terus menambah jumlah pengikut mereka di sosial media. Cara mereka untuk mencapai tujuannya itu adalah dengan melakukan berbagai hal aneh supaya sensasional dan masuk trending topik. Namun segalanya segera menjadi tragedi saat permainan tersebut berubah menjadi semakin brutal dan aneh. Berpura-pura menjadi korban, itu dia yang dilakukan 3 orang yang bersahabat demi menyingkirkan musuh mereka. Mereka bertiga saling mendongkrak popularitas satu sama lain di media sosial. Video tindak kekerasan yang mereka rencanakan yang ceritanya menimpa mereka menjadi viral. Mereka menikmati ketenaran itu, lalu mereka hanyut di dalamnya. Mereka kecanduan media sosial untuk mendapatkan simpati dari netizen. Intensitas permainan mereka semakin tidak terbendung, tidak memiliki batasan yang jelas, dan mulai berbahaya. Nyawa mereka kini menjadi taruhan. Netizen menyukai dan menginginkan sesuatu yang dramatis. Sebagai salah satu buku yang berhasil dipajang di jajaran rak bestseller, novel urban thriller Playing Victim ini memiliki sejumlah kelebihan. Kelebihan yang pertama yakni kisah yang disajikan pada novel ini yang mengangkat isu tentang kecanduan media sosial dan anxiety disorder. Premis novel ini sangat relevan dan dekat dengan kehidupan di masa ini yang sangat akrab dengan media sosial. Hidup ini menjadi sebuah kelebihan di mana pembaca dapat merasa relate dengan kisah ini, karena mereka dapat menemukan kisah ini relevan dengan kehidupan atau masalah yang kerap ditemukannya. Selain itu, kisah ini juga tentunya memberikan edukasi terkait bahaya kecanduan media sosial. Eva Sri Rahayu menyelipkan pesan moral melalui kisah yang cukup relevan ini. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah dari gaya penulisan Eva Sri Rahayu yang dinilai sangat mengalir. Para pembaca dapat menikmati novel yang termasuk tebal dan rapat tulisannya ini. Narasi yang dituliskan Eva Sri Rahayu dinilai sangat rapi. Segala formula sebab dan akibat bisa diterima secara logis sehingga pembaca juga dapat ikut larut dalam cerita ini. Hal ini juga dapat didukung dengan ukuran tulisannya yang dinilai cukup besar sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk membaca novel ini. Dari kisah ini kita dapat menyadari bahwa orang yang berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya atau produk miliknya di media sosial demi mendapatkan perhatian atau bahkan mendapatkan uang, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini jika memang dilakukan dengan cara yang benar. Namun, hal ini dapat menjadi sebuah masalah ketika pengguna media sosial mulai terobsesi dengan jumlah followers, likes, dan kepopuleran. Seperti yang terjadi kepada ketiga tokoh utama dalam novel ini. Pada masa yang modern ini, di mana media sosial menjadi salah satu media yang menopang hampir seluruh bidang dalam kehidupan. Memang kepopuleran di dunia maya dapat memabukkan. Media sosial mampu membuat orang-orang yang melakukan segala cara untuk tetap eksis dan mendapatkan pengakuan, termasuk untuk melakukan hal yang ada di luar akal atau hati nurani. Kita hendaknya harus sadar bahwa kita adalah manusia yang memiliki akal sehat, kita yang menciptakan media sosial, maka itu kita seharusnya dapat mengendalikannya, bukan sebaliknya.
Maka dari itu, hendaknya kita berhenti untuk mengejar pengakuan di media sosial. Kita menjalani hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kita tidak butuh persetujuan mereka yang hidup di dunia maya untuk menjalani kehidupan kita. Selalu ingat akan makna dari dunia maya sendiri, yang berarti dunia palsu. Kisah ini juga menyadarkan kita bahwa kebanyakan dari kita selalu berada dalam lingkaran kompetisi sejak masih kecil. Kita selalu berusaha untuk menjadi lebih daripada orang lain dengan iming-iming hadiah prestasi atau gelar. Menjadi kompetitif adalah baik karena berarti kita mau terus belajar. Namun hal ini juga dapat menjadi buruk ketika pola pikir menjadi tak pernah menganggap diri kita cukup atau puas dengan pencapaian diri sendiri. Dari kisah ini juga, kita dapat belajar bahwa sahabat yang benar-benar baik tidak akan membenarkan kesalahan yang diperbuat sahabatnya. Sahabat yang baik seharusnya mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik, mengingatkan kita juga ketika kita berbuat salah. Karena sahabat yang baik pasti ingin mendorong sahabatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dia review novel Urban Tyler Flying Victim karya Eva Sri Rahayu. Penasaran kan apa yang rela dilakukan ketiga sahabat itu untuk meraih kepopularannya? Apakah mereka akan melakukan hal yang nekat? Daripada penasaran, yuk langsung aja baca novel Flying Victim karya Eva Sri Rahayu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.